Perbandingan performa stok cooler AMD dengan AG400 ARGB. Kira-kira beda jauh nggak ya? Assalamualaikum sahabat Cibis TV. Oke, jadi kali ini kita akan unboxing dan review performa dari Deepcool GameX Series AG400 ARGB. Ini bisa dibilang fan cooler sejuta umat sih. Jadi banyak banget yang menggunakan AG400 ini. Makanya kita pingin tahu seberapa bagus performa dari AG400. Oke, untuk performanya kita bisa lihat di bagian belakang sini ya. Nah, ini dia, jadi soketnya support dari Intel Elgato 1700 hingga 115. Kemudian untuk AMD bisa AM4 dan AM5. Dan untuk fan speednya itu hingga 2000 rpm ya, kurang lebih 10%. Dengan fan konektor 4 pin PWM, jadi bisa diatur ya untuk kecepatan kipasnya. Dan ternyata untuk fan power consumption-nya cuma 2 watt lebih dikit. Dan untuk LED power consumption-nya juga 1,05 watt, jadi kecil juga ya ternyata wattnya ya. Dan karena ini tipe yang ARGB, jadi kita bisa sinkronkan nanti RGB-nya menggunakan kontrol dari Coolmoon, atau kalau misalkan motherboardnya support berarti bisa langsung dari motherboard, jadi bisa terhubung dengan fan yang ada di casing juga. Oke, langsung aja ya kita buka. Jadi memang di saat kita pesan Deepcool AG400 ini banyak banget dramanya ya, karena memang semua harga dari hardware CPU di bulan Februari 2024 itu udah mulai pada naik, terutama SSD naik itu hingga kisaran 30-50%, termasuk semua fan casing ternyata ikut naik ya, dari RAM, terus hard disk, dan berbagai macam lainnya. Oke, jadi ini dia isinya ya. Ini kita mulai buka dulu. Untuk besar dari fan ini 12 cm ya. Jadi banyak yang salah beli, mereka beli yang 100 ribuan, ternyata itu ukurannya cuma 9 cm ya. Jadi beda jauh ya. Termasuk ini juga ukurannya lebih besar tuh. Pipe-nya atau pipanya ini ada 4. Jadi disarankan bagi sobat yang pakai CPU dari 6 core 12 thread minimal itu harus pakai 4 pipa. Kecuali mungkin kalian cuma 4 core 8 thread, masih bisa deh pakai yang 2 pipa, walaupun agak maksa juga sebenarnya. Jadi ini sebenarnya udah syarat minimal sih kalau di CPU zaman now ya. Oke, untuk aksesorisnya ini sudah tersedia buat Intel dan AMD, termasuk thermal paste-nya ya. Ini sudah ada walaupun sedikit di sini. Jadi bagi kalian yang mungkin saat beli biasanya pada nggak tahu ya kalau ini tuh butuh thermal paste ya, ya udah kalian pakai yang dari standarnya dulu. Tapi kalau misalkan kalian punya yang mereknya lebih bagus, Grizzly, Cryonaut, dan kawan-kawannya, kita sudah pakai yang harganya juga hampir setara dengan fan cooler ini ya. Oke, ini dia aksesorisnya, nanti kita akan sesuaikan kalian pakai AMD atau Intel ya. Jadi di sini pun nanti ada buku petunjuknya. Tenang aja, kalian nggak usah khawatir atau bingung ya, karena di buku petunjuknya pun ini lengkap banget, termasuk pemasangan ARGB-nya tuh ya. Jadi kemarin di cancel ya, harganya itu sebenarnya dari mulai 240-an, tapi karena harganya naik akhirnya di beberapa kali cancel ya. Dan kita dapatnya warna hitam padahal ngincar putih, dan kita dapat di harga hampir 300.000 ya, sekitar 296.000, dan kemungkinan akan naik terus nih, apalagi di saat halving BTC-nya sudah mulai berjalan. Sebelum kita bongkar, karena AMD itu kalau mau dibongkar harus dipanasin dulu biar gampang bukanya. Jadi sekalian kita tes mining ya. Ini kita tunggu setelah beberapa menit itu suhunya mentok di 83 derajat dengan stok cooler. Oke, ini kita masih pakai stok cooler ya, dan udah mulai kotor juga, jadi nanti akan sekalian kita bersihkan. Dan untuk info aja, jadi kemarin kita tuh mau nge-review ini ya. Jadi kan ini kita beli yang harganya itu 200 ribuan kurang lebih ya, bahkan ada yang di bawah 200 ribu jualnya. Terus kita belikan casingnya nih, karena kan kita overclock dari 266 MHz kemarin di videonya. Kemarin kita berhasil hingga 3600 dengan spreader atau heatsink ini. Dan untuk harga dari heatsink ini bervariasi ya, ada dari 10 ribuan sampai 20 ribuan ya, tergantung modelnya aja sih. Dan ini yang pasti dari aluminium ya, jadi bisa meredam panas dari RAM, apalagi kalau kalian overclock. Oke, untuk memudahkan ya, jadi ini kita akan cabut semuanya untuk RAM-nya. Jadi nanti nggak kesenggol-senggol ya di saat kita pasang fan cooler dan heatsinknya. Oke, jadi kita cabutin semua dulu kabel-kabelnya. Nanti jangan lupa dipasang kembali ya, biasanya pada lupa tuh. Dan ini tips penting buat pengguna AMD ya. Pastikan kalau kalian mau copot heatsink bawaan AMD termasuk fan-nya, itu wajib dipanaskan dulu. Tadi kita sudah pakai mining itu sekitar 15 menitan ya. Kalau mining itu kan benar-benar full ya powernya ya. Jadi ini harusnya sudah mudah nih dibukanya nih. Karena kalau kalian nggak pakai mining, ini untuk yang AMD itu lengket banget dia. Dari prosesornya ke heatsinknya tuh lengket banget, sehingga susah dicabutnya. Jadi bahaya, kadang bisa kecabut semua sama prosesornya. Jadi hati-hati.
Untuk bukanya pun jangan langsung tarik ke atas ya, nggak bisa ya, tapi kita geser dulu heatsinknya kanan kiri, goyang-goyang pelan-pelan. Kalau emang susah, artinya kalian harus panasin lagi dalam kondisi seperti ini, terus nanti langsung dicabut. Jadi setelah dipanaskan lagi baru kita goyang-goyangin gini ya, dan oke, akhirnya bisa kita goyangin dan pastinya sudah mulai kering karena ini memang pasti bawaan AMD, apalagi dipakai mining dan gaming, otomatis dia dalam 3-4 bulan aja udah kering tuh, udah habis. Jadi di sini kita akan menggunakan paste dari Deepcool sekalian ya. Ini Deepcool Z5, jadi satu merek ya. Jadi tidak pakai paste bawaan karena ya memang lebih bagus kita beli sendiri. Karena kualitasnya pun akan berbeda ya. Jadi untuk kipas AMD-nya pun udah mulai kotor ya. Ini pun pasti akan membuat PC-nya lebih panas, jadi mengurangi performanya karena sirkulasinya terhambat oleh debu. Oke, karena ini diganti jadi kita cukup bersihkan bagian ininya aja ya, pastenya sampai benar-benar bersih. Di sini kita pakai tisu basah dan pakai tisu kering, kalian juga bisa pakai alkohol. Ini adalah bracket bawaan AMD ya, jadi kalian pasti punya, ini wajib dipegang karena kalau nggak dipegang dia akan jatuh. Kemudian baru kita pasang bracket AM4 dari Deepcool AG400 nya. Jadi dia masangnya di sini ya, bukan di ujung ini, beda ya. Jadi di bagian ininya. Oke, jadi kita pasang seperti ini. Oke, jadi kita pasang bautnya dulu ya untuk penyangganya. Oke, setelah kita pasang bagian dua yang di bawah, sekarang kita pasang bracketnya seperti ini ya. Terus baru kita pasang yang bagian atasnya. Oke, setelah terpasang semua keempatnya baru mulai kita kencangkan. Oke, sekarang saatnya kita pasang thermal paste Deepcool-nya ya. Oke, ini tipe Z5 ya. Kita pasang di sini. Mungkin membentuknya X aja. Dan lebih bagus itu kalau kita ratakan lagi ya. Jadi ini tetap akan kita ratakan lagi. Menggunakan spatula, kalau kalian nggak punya bisa pakai bekas ATM. Oke, setelah kita ratakan, saatnya kita pasang CPU cooler AG400-nya. Dan jangan lupa, ini banyak juga yang lupa, ininya dibuka ya segelnya tuh. Jadi segelnya ini dilem ya, supaya menjaga dia steril. Nah, ini dia, ini ada gap ya di antara pipanya tuh, pipa yang bagian tengah. Ini nanti akan ditutup oleh thermal paste yang barusan kita pasang. Jadi itulah fungsi utama dari thermal paste ya. Oke, sekarang saatnya kita pasang ya di ujung baut mur di sini. Kita sesuaikan kanan kirinya. Oke, terus kalau sudah masuk kita kencangkan dari dua arah secara bergantian. Jadi kalian jangan langsung kencengin satu arah ya, nanti miring soalnya. Jadi kita harus pasangnya merata, makanya dikencenginnya gantian. Misalkan 3 kali puter obeng, berarti kalian puter juga 3 kali di setiap sudutnya sampai benar-benar kencang. Tapi jangan terlalu kencang juga, nanti bending ya motherboardnya. Nah, kalau bending dia jadi sebutannya tuh bleeding untuk prosesornya, sehingga malah menurunkan kinerja prosesornya. Jadi kalau sudah keras seperti ini jangan dipaksa pakai tenaga ya. Jadi cukup kencang saja itu sudah sangat cukup. Oke, ini bagian terpenting ya. Untuk kabel PWM-nya jangan sampai lupa. Jadi kalian tinggal colok aja di bagian CPU fan-nya. Dan untuk bagian ARGB-nya kalian bisa pasang langsung di motherboard. Kalau kalian support motherboard ARGB 5V, kalau nggak support berarti pakai ARGB controller. Oke, jadi kita udah pasang semua ya. Untuk ARGB controller kita pasang di full moon ya. Kemarin kalau misalkan kalian belum nonton videonya, nonton, ini keren banget pokoknya. Oke, sekarang saatnya kita pasang nih untuk RAM overclocking modifikasi kitanya. Oke. Sudah selesai instalasi fan cooler dari AG400-nya, saatnya sekarang kita tes perbandingan performanya. Oke, sekarang saatnya kita pasangin semua dan kita akan uji coba nih kira-kira perbedaannya jauh nggak ya AG400 dengan stok cooler. Oke, yang pertama kita lihat idle-nya sudah terlihat jauh perbedaannya ya, dari 35,9 derajat yang AG400 dengan stok coolernya 41,5 derajat. Jauh banget ini ya. Oke, kemudian tes selanjutnya kita tes di mining. Jadi kita tes stress di sini ya. CPU-nya pasti full terus dan hasilnya stok cooler ada di 83 derajat lebih dan Deepcool AG400 ada di 65 derajat,9. Oke, selanjutnya untuk Cinebench R15 suhunya beda tipis, tapi untuk skornya single core
naik ya, dan multicore-nya juga naik. Jadi kalian bisa lihat sendiri datanya. Untuk Cinebench R23-nya ini juga mengalami kenaikan dari single core hingga multicore-nya ke 10.800-an, lumayan sih naiknya. Selanjutnya kita tes game Need for Speed ya. Di sini dari FPS-nya juga ada peningkatan. Kemudian untuk suhunya juga mengalami penurunan yang bisa dibilang drastis ya. Jadi ini perbedaannya dari 73 ke 40-an derajat ya, maksimal di 50-an derajat, nggak sampai tembus ke 60 derajat. Jadi aman banget ya. Oke, kemudian GTA 5. Nah, di sini juga untuk FPS-nya beda ya, mungkin ada kisaran 10% sampai 15% ya untuk perbedaannya. Di sini sih yang paling penting buat saya adalah suhunya ya, dan suhunya ini terbilang sangat-sangat aman karena hanya ada di 50-an derajat aja. Kemudian lanjut ke game CS yang terbaru ya, CS2. Ini juga suhunya bermain di 50-an derajat aja, beda jauh banget dengan yang stok cooler ada di 76 derajat. Oke, jadi untuk kesimpulan dari saya ya, AG400 ini ya dari Deepcool itu sangat worth it banget bagi kalian yang mau upgrade stok coolernya ya. Setidaknya ini juga ada pilihan RGB dan yang fix LED, jadi tinggal disesuaikan budget. Dan sekarang mulai naik juga ya semua harga komponennya. Bagi sobat yang mau beli, link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk support kita ya. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.